Hello everyone, how are you today? Saya harap semuanya sehat ya di rumah. Kita lanjutkan materi tentang should and must. Should itu tentang suggestion ataupun saran, dan must itu berkaitan dengan obligation atau kewajiban. Oke, must ini artinya adalah harus dilakukan atau dikerjakan ya. Kenapa harus? Karena kalau tidak akan ada konsekuensi yang mengikutinya, akan ada akibatnya ya, apabila tidak dilakukan atau tidak dikerjakan. Tentu saja seperti should, must ini ada must yaitu harus, dan must not yang berarti bukan tidak harus tapi tidak boleh ya. Karena must ini kalau dalam bahasa Inggris itu disebut sebagai obligation, yang artinya adalah kewajiban. Nah, kewajiban itu sesuatu dikatakan wajib kalau ada aturannya. Misalkan seorang pelajar, seorang siswa di suatu sekolah wajib memakai seragam. Kenapa wajib? Karena ada aturannya. Kemudian misalnya seorang pengendara kendaraan bermotor, misalnya mobil, wajib memiliki atau wajib mempunyai SIM, surat izin mengemudi. Kenapa wajib? Karena ada aturannya. Apabila seseorang mengemudi tidak mempunyai SIM, ya tadi wajib, kemudian ada razia, maka si pengemudi tersebut akan ditilang atau dikenakan denda. Kemudian tadi sebelumnya pelajar apabila tidak memakai seragam ketika ke sekolah, ini kita bicarakan umpamakan suatu kondisi normal ya, tidak ada pandemi seperti sekarang. Artinya ketika ke sekolah, seorang pelajar wajib memakai seragam untuk mengikuti pelajaran. Nah, kalau tidak bisa dihukum. Oke. Contoh kalimatnya. You must do the English class. Kamu harus mengerjakan tugas bahasa Inggris. Nah, kenapa? Karena tugas ini wajib dikerjakan oleh seorang pelajar. Kalau tidak dikerjakan, akan ada konsekuensinya. Nilainya akan berkurang ya. Kalau tidak dikerjakan nilainya akan kurang, kemudian akibat buruknya adalah seorang siswa tadi tidak akan naik kelas. Contoh kedua, you must wear OSIS uniform on Monday. Kamu harus atau wajib memakai seragam OSIS di hari Senin. Karena biasanya kalau hari Senin adalah upacara untuk anak SMP, pelajar SMP bisa memakai seragam OSIS biru putih. Ya. Tadi contoh must, sekarang kita contoh yang must not. You must not use sandal in the classroom. Kamu tidak boleh memakai sandal di kelas. Jadi bukannya tidak harus, tadi kan must itu harus atau wajib ya. Karena maknanya kalau diartikan secara langsung, must not, tadi must adalah harus, not tidak harus, akan maknanya akan berbeda. Jadi penerjemahannya bukannya tidak harus tapi tidak boleh. Kamu tidak boleh memakai sandal di kelas. Karena aturannya misalkan harus pakai sepatu di sekolah ya. Ataupun misalkan ada sekolah juga yang mengharuskan siswanya untuk melepas sepatu ketika di kelas misalnya begitu ya. Jadi tidak boleh pakai sandal. They must not be noisy during the lesson. Mereka tidak boleh ribut saat pelajaran. Ya, karena ketika pelajaran ada guru yang menjelaskan, maka tidak akan berjalan dengan baik. Gurunya bisa emosi, nanti yang ribut bisa dihukum. Ya, karena tadi kita ulas sedikit lagi. Kalau yang kalimat pertama,
Yang ini kamu harus mengerjakan tugas bahasa Inggris karena ini adalah berkaitan dengan aturan di suatu mata pelajaran. Ya, harus mengerjakan tugas, harus mengikuti ujian, harus mengerjakan PR dan seterusnya. Aturannya berkaitan dengan aturan kegiatan belajar. Kemudian wajib atau harus memakai seragam OSIS ini adalah aturan di sekolah ya. Kan tidak bisa sembarangan, hari Senin pakai baju olahraga, hari Selasa maunya pakai baju batik. Kalau sekolah tidak melakukan jadi tidak boleh semaunya sendiri, harus mengikuti aturan yang ada di sekolah. Kemudian tidak boleh pakai sendal. Mungkin ini berarti aturan ini adalah aturan selama di kelas, jadi tidak boleh pakai sendal. Kemudian tidak boleh ribut, berarti ini adalah aturan selama jam pelajaran ya. Kalau aturan-aturan tadi dilanggar atau tidak dilaksanakan, maka akan ada konsekuensi ataupun hukuman ya kepada pelaku pelanggarannya. Ya, gitu. Contoh dialog. Nah, ini ada obrolan antara Marvel dan Vicky. Ini mereka sahabat gitu ya. Vic, let's start the game. Vic, ayo mulai gamenya. Vicky jawab, sorry bro. Maaf bro, teman. I am doing English homework. Saya sedang mengerjakan PR bahasa Inggris. Jadi Vicky-nya menolak ajakan Marvel ya untuk main game karena dia sedang mengerjakan PR bahasa Inggris. Marvel, don't worry about it. I'm doing it yet. Nggak usah khawatir, saya juga belum. Cari temen nih, biasanya gitu ya orang kalau anak kalau belum ngerjain PR tuh cari temen dia. Kan santai, saya juga belum kok. Kemudian Vicky jawab, no, you must do the English task. Tomorrow is the due date. Enggak, kamu harus mengerjakan tugas bahasa Inggris besok terakhir kumpul, atau besok itu waktu pengumpulannya besok. Jadi wajib harus, karena aturan main di pelajaran begitu ya. Why? It's just one task. Kenapa? Kan cuma satu aja gitu ya. Mungkin menurut Marvel satu pelajaran nggak dikerjakan nggak akan berdampak apa-apa gitu. Itu menurut Marvel. Kemudian kata Vicky, you must not miss even one task. Kamu tidak boleh ketinggalan ataupun gagal sekalipun di satu tugas. Ya, kamu tidak boleh gagal di satu tugas pun. It will affect your final score. Itu akan berakibat pada skor akhirmu, skor akhir di raport maksudnya ya. Karena kan kalau nilai raport itu akumulasi dari tugas harian, kemudian ulangan harian, ujian tengah semester, ujian semester. Kalau ada satu saja yang kosong, pasti akan mengakibatkan nilai di akhirnya akan buruk juga. Kemudian Marvel bilang, thanks bro, ya terima kasih. I will do the homework now. Can you help me? Saya akan mengerjakan PR-nya sekarang. Kamu bisa bantu saya? Kemudian jawab Vicky, sure, my friend, tentu saja. Ya, jadi Vicky akan bantu. Jadi dua sahabat ini saling mengingatkan ketika satunya malas, ngajak main, ngajak nggak ngerjakan PR, tapi teman yang baik akan bukannya ikutan, sudah main aja, nggak apa-apa, nggak usah gampang ini, aman aja, satu aja nggak apa-apa, no. Tapi si Vicky ini malah mengingatkan sahabatnya untuk mengerjakan PR dan bersedia untuk membantunya. Itu buat sahabat yang bagus ya. Kita bedah satu-satu, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah you must do the English task. Ingat-ingat di materi sebelumnya tentang should. Yang pertama adalah dalam kalimat menggunakan subjek. Jadi yang orang yang diajak ngomong atau orang yang diingatkan tentang kewajiban tadi ya,
Harus jelas siapa. Nanti kan kamu ini dua arah ya, ada A dan B, ada Marvel dan Vicky tadi. Kamu harus mengerjakan, kamu siapa maksudnya, si Marvel tadi ya. Jadi subjeknya adalah you tadi. Kemudian setelah you menggunakan must, wajib, harus, kamu harus ya. Kemudian sama seperti dengan kalimat should yang menggunakan should, itu di sini juga menggunakan verb one. Ingat, verb one ya. Do ini mengerjakan nih. Kalau kalian cari di kamus itu juga bisa muncul artinya melakukan, do, tapi juga bisa berarti mengerjakan. Tidak perlu dikasih to. Misalnya kalian punya kamus Inggris Indonesia, Indonesia Inggris gitu ya. Kemudian kalian dibuka bagian Inggris, Indonesia Inggris, cari mengerjakan, kemudian muncul to do, ada to-nya. Selalu begitu di kamus. To-nya tidak perlu dipakai, langsung do-nya saja. Verb one. You must do the English. Apa yang dikerjakan? Kerjakan PR ya. Jadi langsung orang yang diajak bicara, kemudian wajib, you must apa? Wajib mengerjakan. Kemudian you must not, kamu tidak boleh, you subjeknya ya, must not, kemudian miss, itu juga verb. Ya, jadi subjek must atau must not, kemudian verb one. Miss ini gagal ataupun ketinggalan. Kamu tidak boleh gagal walaupun satu tugas. Oke. Baik di materi tentang must ataupun sebelumnya tentang should, sama-sama semua menggunakan verb one. Ingat, tidak perlu ditambah dengan to. Tidak boleh, bukan tidak boleh, tapi tidak boleh. You must not add to here. Oke, tidak boleh pakai to ya. Langsung ke contoh soal. Tentukan di sini ada kalimat. Kemudian kalimat ini apakah suggestion ataupun obligation. Kalau kalian bisa menentukan ini kira-kira berupa saran ataupun berupa kewajiban, maka kalian bisa mengisi ini should atau must. Karena kalau should itu tidak berkaitan dengan aturan, tidak wajib, berarti tidak apa-apa, tidak dilakukan. Tapi kalau must itu harus dilakukan ataupun tidak, harus ditinggalkan karena berkaitan dengan aturan. You blah 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 wear a helm while riding a motorcycle. I give you 5 seconds to choose should or must. 5, 4, 3, 2, 1. The answer is must. Kenapa must? Kenapa wajib? Karena pakai helm ketika naik motor itu ada aturannya, ada undang-undangnya. Dan kalau tidak pakai helm, maka seorang pengendara motor akan bisa disanksi oleh polisi. Jadi jawabannya adalah must. Pertanyaan kedua. The student blah 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 wear school uniform at school. I give you 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. So the answer is must. Kenapa must lagi? Karena pakai seragam, the student, pelajar, wajib atau harus memakai seragam sekolah di sekolah. Ada aturannya. Makanya jawabannya di sini adalah menggunakan must. Ya, ini yang terakhir ya. Bla bla bla, apakah ini must lagi ataupun should ya? Bring umbrella, it's cloudy. I give you 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. So the answer is should.
Should berarti sebaiknya atau seharusnya. Ini seharusnya atau sebaiknya membawa payung. Ini mendung, cloudy itu mendung. Kata cloud itu awan, cloudy itu mendung. Jadi ya silahkan bawa kalau mau jaga-jaga ya. Ini kenapa should, kenapa ini berupa saran bukan kewajiban, karena tidak ada aturan apapun yang mewajibkan seseorang untuk bawa payung ketika hujan sekalipun ya. Itu adalah tanggungannya masing-masing. Tidak kehujanan tidak pakai payung pun tidak akan ada polisi yang menilang ataupun pihak-pihak yang akan menghukum ya. It's out ya, itu urusan masing-masing. Oke, seperti sebelumnya saya memberikan tugas lagi. Cukup mudah, kalian hanya cukup memilih should atau must dalam beberapa pertanyaan yang saya bagikan di link di komen di bawah video ini. Jadi cukup memilih should atau must. Caranya adalah perhatikan baik-baik kalimatnya, apakah kalimat itu berupa saran saja ataupun berupa aturan. Kalau berkaitan dengan aturan berarti menggunakan must, karena wajib atau harus dilakukan atau harus ditinggalkan. Tapi kalau hanya berupa saran seperti kalimat ini, maka menggunakan should. Oke, thank you for watching this video. Semoga memberikan pemahaman untuk kalian yang menonton, dan apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui komen ataupun langsung ke saya. Dan pertanyaannya bukan hanya sekedar bilang, Pak saya bingung, terus saya jawab, bingung apa? Ya bingung, kan saya juga bingung jawabnya gimana. Okay, thank you. See you on the next video.